ada yang tidak benar di muka bumi saat ini. Itulah karenanya kenapa hari ini kita semua bersama-sama berkumpul di depan kedutaan Amerika Serikat. Karena salah satu biang kerok di belakang ini semua adalah Amerika Serikat. Yang seandainya 144 negara yang sudah menyetujui keanggotaan penuh Palestina itu diterima, tidak dianulir oleh vetonya Amerika beserta 9 negara kecilnya, maka kemanusiaan, demokrasi, kedamaian, kesatuan penduduk dunia akan terjadi. Tapi Amerika menjadi penyebab utama dari semua kekacauan ini. Karenanya panggilan kemanusiaan itu menggetar sampai di Indonesia. Di media sosial ramai dibicarakan. Bahkan per kemarin saya lihat sudah lebih 45 juta di berbagai platform. Jadi seluruh dunia bicara kemanusiaan, bicara nurani. Bagaimana seandainya ini kita diamkan? Saudara-saudara, bayangkan seandainya kejahatan ini terjadi dan terus-menerus kita biarkan, berarti rusaklah demokrasi di dunia ini. Hancurlah tatanan dunia. Berapa resolusi Majelis Umum yang diinjak-injak, berapa resolusi Dewan Keamanan PBB diinjak-injak. Seandainya Indonesia melanggar satu saja resolusi Dewan Keamanan PBB, pasti Indonesia sudah hancur, diserang, diserbu oleh negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB pemilik hak veto. Tapi sekarang 8 resolusi Dewan Keamanan PBB habis dihancurkan, diinjak-injak. Begitu juga resolusi Majelis Umum. Seandainya satu saja resolusi Majelis Umum PBB dilanggar oleh Indonesia, pasti Indonesia sudah dikucilkan oleh masyarakat dunia, diboikot ekonominya. Tapi apa yang terjadi dengan Israel? Beberapa resolusi umum PBB, Majelis Umum PBB, semuanya diabaikan. Bahkan terkait dengan masalah yang paling sensitif, masalah kemanusiaan, ini diinjak-injak. Bayangkan kalau sampai Israel dibiarkan dan menghancurkan, membumi hanguskan, mengetnis cleansingkan. Ini orang Gaza, nggak tahu deh bakal jadi apa dunia ini ke depan. Hancur demokrasi. Mungkin dunia ini sudah seperti hutan. Yang terjadi di muka bumi adalah hukum rimba. Yang kuat dialah yang menang. Yang jahat dialah yang benar. Yang menipu dialah dianggap yang dipercaya. Kacau dunia ini. Karenanya all eyes on Rafah sebetulnya mengajak seluruh manusia agar kembali kepada lini kemanusiaannya, kembali kepada nuraninya, kalau bahasa agamanya kembali kepada fitrahnya, agar masyarakat dunia yang harusnya menjadi satu penduduk yang damai, satu penduduk yang saling menjaga satu sama lain, penduduk dunia yang saling menguntungkan satu sama lain, harusnya terbangun. Tapi kalau ini dibiarkan, maka apa yang terjadi? Kacaulah tatanan sosial dunia ini. Pak, lantas untuk tuntutan hari ini apa saja, Pak? Pertama, semua tuntutan di muka bumi ini nggak ada yang didengarkan. Kutukan, laknatan, apalagi bahkan resolusi PBB tidak ada yang didengar. Maka tuntutan tertinggi kita pada hari ini adalah menuntut nurani sedunia. Agar kita kembali pada kemanusiaan kita semua, mari sama-sama berjalan di atas jalan yang benar, patuh kepada hukum-hukum internasional, dan dengan sendirinya nanti masyarakat internasional akan bergerak dengan caranya. Sebab yang kita hadapi ini bukanlah orang yang punya otak. Yang kita hadapi ini bukanlah satu bangsa yang paham akan peraturan dan hukum. Yang kita pahami adalah satu-satunya yang dia pahami adalah bahasa kekerasan. Maka kalau ada tuntutan dari sini, yang kita tuntut adalah segera kirimkan pasukan militer perdamaian sedunia. Indonesia khususnya, jangan ragu-ragu lagi. Segera menjadi inisiator terdepan
untuk mengirimkan pasukan militernya. Tidak ada pilihan lain. Pemuda-pemuda dari TNI harus siap menjadi yang terdepan, menegakkan pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia yang sangat pro kepada kemanusiaan, sangat pro pada keadilan, yang anti pada penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saya berharap TNI menjadi pelopor dan Indonesia menjadi negara besar ketika mengirimkan TNI-nya. Semoga Menteri Pertahanan Bapak Prabowo jelang kenaikannya sebagai presiden terpilih mengambil peran sentral di dunia, menunjukkan kekuatan integritas kepemimpinan Indonesia dari sisi moral. Mungkin kita tidak kuat dibanding negara maju secara ekonomi, kita tidak kuat dibanding negara maju secara militer, kita tidak kuat dibanding negara maju secara politik. Tapi tampillah Indonesia dengan TNI-nya sebagai negara terdepan dalam menegakkan moral, kemanusiaan, dan demokrasi di muka bumi. Pak sedikit untuk kalau tadi ada harapannya untuk pemerintah Indonesia sedikit karena di AS Bapak menilai sebagai biang keroknya, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah AS hari ini dan apa gerakan selanjutnya, Pak? Kepada pemerintah Amerika Serikat, dunia sudah tidak percaya dengan bahasa kemanusiaan Anda. Kepada pemerintah Amerika Serikat kami katakan, double standard atau kemunafikan atau hipokrit yang Anda terapkan, di muka bumi membuat Anda kehilangan legitimasi. Lihat, dunia tidak percaya lagi kepada Anda untuk menjadi penengah dalam kasus ini. Bersyukur ada Qatar, ada Mesir yang dipercaya oleh dunia untuk menjadi mediator dalam hal ini. Amerika tidak lagi menjadi pilihan bagi masyarakat dunia karena keputusan Anda yang memveto. Veto Anda telah merusak nilai kemanusiaan. Veto Anda telah merusak demokrasi. Veto Anda sudah menimbulkan kekacauan di muka bumi. Tapi masih punya harapan. Seandainya Amerika kembali kepada kemanusiaannya sebagaimana negara sekutunya, Prancis, Italia, Inggris, dan negara-negara lainnya yang sudah mulai abstain, mungkin Amerika bakal dilihat lagi oleh dunia sebagai polisi dunia, mungkin masih bisa diterima. Sebelum terlambat, Amerika harus mengambil keputusan yang tepat sebelum Amerika betul-betul dikucilkan oleh masyarakat dunia. Dunia nggak peduli lagi dengan uang Anda, dengan politik Anda, dengan militer Anda. Tidak peduli lagi, kecuali Anda kembali kepada moral Anda. Baik Pak, terkait dengan kegiatan hari ini, apakah ini juga sebagai bentuk untuk mendesak sidang ICC? Ya, sidang ICC yang akan dilangsungkan, bahkan akan ada pertemuan darurat di tingkat PBB. Kita datang bersama-sama di sini dan tidak akan pernah berhenti setelah ini.